Seberapa banyak sih orang miskin di Indonesia? Ada reportase yang bilang sampai 60,3%. Dan definisi garis kemiskinan di mana? Ada yang bilang di angka 20.000 per hari. Asumsi reportase ini benar, maka harusnya sangat penting dong uang itu diajarkan di sekolah. Kita harus bikin generasi emas kita bisa beli rumah. Jangan sampai kebanyakan beli kopi. Gimana caranya mau beli rumah kalau kerjaannya buang duit di minuman ini? Dan uniknya, kagak cuma di minuman ini. Bahkan ada reportase yang bilang bahwa masyarakat Indonesia di tahun 2021 menyumbang sampai 25 triliun ke minuman ini. Gimana caranya mau beli rumah kalau harga BBM naik melulu? Kalau lapangan pekerjaan makin sedikit. Boro-boro ngomongin rumah. Gimana caranya hidup tanpa uang? Perintis itu bullshit. Di Amerika Serikat aja, negara termaju di dunia ini, direportase bahwa 78% itu hidup dari paycheck ke paycheck. Mereka benar-benar masih mengandalkan gaji. Dimana kasarnya berarti orang-orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol pengeluaran mereka. Di Australia lebih dari 50%. Apalagi di Indonesia yang income gap-nya masih sangat ekstrim. Buat kita, masyarakat Indonesia, hanya 1,2% dari kita yang mengeluarkan uang lebih dari 6 juta setiap bulannya. Mayoritas adanya di angka 532.000 sampai ke 1,2 juta, yang dikategorikan sebagai aspiring middle class. Orang-orang yang menuju kelas menengah. Nah, apa perasaan kalian saat mendengar fakta ini? Mayoritas penduduk Indonesia ada di kelas ini. Apapun itu, gue yakin kalian pasti setuju ada yang harus diubah. Dan gue yakin kalian pasti langsung mikir, edukasi. Inilah pentingnya edukasi. Kita harus tingkatkan kualitas pendidikan. Tapi kalian pernah mikir gak sih? Kalau misalkan di sekolah pun sebenarnya ada loh yang namanya akuntansi, ada loh yang namanya ekonomi, tapi emang kagak pernah benar-benar secara spesifik ngomongin keuangan. Kenapa ya? Semua orang mempunyai relasi terhadap uang masing-masing. Apa arti uang buat kalian? Apakah uang selalu menghilang setiap kali masuk ke tabungannya kalian? Apakah relasi kalian dengan uang tidak sehat karena kalian kemakan skema Ponzi di mana kalian dijanjikan uang berlipat ganda dari guru-guru yang kalian ketemu di media sosial? Persepsi kita terhadap uang itu sangat penting dibandingkan kita punya keterampilan untuk memproduksi uang. Belum otak kita emang sudah diprogram untuk memastikan kita untuk miskin. Ada duit masuk, ya keluarin lagi. Yang penting kan gaya. Apa ada fungsi kita bisa mempunyai pendapatan miliaran setiap bulannya tapi cuma untuk melihat duitnya hilang gitu saja? Bahkan malah akhirnya ngutang. Dan kalian berpikir, kok relasi jadi kagak sehat ya antara dua kata ini, pendapatan pengeluaran. Putus, kagak nyambung, kayak kagak ada sinyal. Nah, pertanyaannya berarti apa sih itu uang? Apa yang kertas ini representasikan? Pas kalian beli suatu barang dari supermarket, kenapa kalian butuh uang? Atau kenapa saat kalian sudah memberikan nilai tambah di masyarakat, kalian berpikir kalian harus mendapatkan kertas ini? Kalau berdasarkan KBBI, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah. Tapi gue berasa kurang tepat kalau cuma gitu doang. Gue rasa sudut pandang kita harusnya melihat uang itu bersinonimkan dengan kata nilai. Atau lebih tepatnya, perceived value. Saat kita melihat suatu barang dan kita lihat perceived value-nya, kita tuh udah berasa cocok. Contoh, kita melihat barang yaitu roti. Mungkin harganya kita lihat harganya 5.000. Karena kita lihat roti itu berhargakan sesuai dengan kita punya kelaparan, yaitu 5.000. Kita rela untuk mengeluarkan uang terhadap roti tersebut. Itu kenapa menurut gue uang sama dengan nilai. Contoh dengan simulasi yang sama. Contoh kita lapar, tapi kita lihat roti harganya 100.000. Kita mikir harganya 100.000. Kayak gue punya kelaparan dengan lu punya 100.000 kayak gak cocok deh. Nah, saat tidak terjadi kecocokan, berarti roti tersebut di matanya kalian tidak sesuai dengan perceived value-nya itu di angka 100.000. Itu kenapa gue berasa uang itu sama dengan nilai, perceived value. Tapi kata uang sering terasosiasikan dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbau iblis. Terutama jika kita lihat orang-orang kaya, pasti mereka itu hoki. Apa nih hal ilegal yang mereka lakukan? Atau yang paling umum, privilege. Mana ada sih yang namanya perintis, semuanya itu pewaris. Apa nilai tambah yang mereka sudah lakukan di masyarakat sampai akhirnya mereka bisa sekaya itu? Gak ada yang pernah coba jawab tuh. Gak ada yang pernah mikir kalau misalnya mereka itu ketemu orang kaya seperti itu. Pada umumnya enakan nyinyir. Jika kita sudah melihat bahwa uang itu bukan sesuatu yang iblis, melainkan adalah nilai tambah, kita mulai paham. Ternyata untuk bisa jadi kaya, kita harus memberikan nilai tambah. Kita harus bisa memberikan consumer surplus. Saat kita bisa memberikan itu, kita bisa mendapatkan uang. Tapi uniknya, begitu dapat uang itu datang kan ya, bisa pergi. Kalau bahasa yang paling keren adalah cash in, cash out. Atau lebih umum dibilang pendapatan pengeluaran. Atau orang ekonom lebih suka ngomongnya produksi dilawan dengan konsumsi. Duit akan datang ke hidup lu kalau kita bisa produksi suatu nilai tambah, lalu akan keluar dengan cara lu mengekspresikannya lewat konsumsi yang lu lakukan. Seperti nonton Netflix, beli mobil, nongkrong beli kopi. Dan untuk lu tahu seberapa kayanya lu,
seberapa kaya orang itu yang namanya net worth. Tanpa ngomongin asetnya, bisa kita simplifikasi berapa banyak yang dia produksi dikurangin dengan berapa banyak yang dia konsumsi. Nah, kalau kita rewind ke awal video terhadap pernyataan bahwa anak muda susah beli rumah, sangat mungkin dikarenakan sisi konsumsi anak muda. Mau berapa banyak nilai tambah yang lu produksi, tapi kalau lu kagak bisa kelola pengeluaran lu, sama aja, karena akhirnya lu akan bangkrut. Produksi tidak ada artinya jika kita ada masalah dengan konsumsi. Itulah perlombaan para tikus, aka rat race. Pengejaran tanpa akhir yang merugikan diri sendiri atau upaya sia-sia. Sebagai rakyat jelata, mayoritas kita kerja di hari Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu dari jam 9 sampai jam 5. Kita melakukan ini terus karena kita juga tidak tahu apa yang bisa kita improvisasi untuk keluar dari perlombaan para tikus. Dan bayangin kalau kalian harus terus-terusan mikirin uang terus-terusan setiap harinya saat kalian kerja. Pastinya sesuatu yang tidak sehat, bisa jadi sesuatu yang toksik. Kalian harus mikirin bulan depan duit gue cukup atau kagak. Gimana caranya gue bisa masuk kelas atas dengan pengeluaran 6 juta setiap bulannya. Buat kalian yang berambisi, kalian tetap ada di perlombaan tikus ini dengan harapan kalian bisa mendapatkan uang makin banyak dengan kerja kerasnya kalian. Sampai bertambahnya uangnya kalian, semakin banyak juga barang-barang yang kalian inginkan untuk bisa memperlihatkan status sosialnya kalian. Seperti aktor di Fight Club pernah ngomong, the things you own end up owning you. Benda-benda yang kamu miliki akhirnya menjadikan kamu budak. Apa pesan moral yang kita bisa dapatkan dari film tersebut? Kagak harus kayak gitu ceritanya. Cara paling mudah untuk memperbaiki relasi lu dengan uang adalah mengelola pengeluaran kalian. Jurnal setiap hari pengeluarannya kalian. Dari hiburan, bensin, makanan, air, listrik, apapun itu yang kalian keluarkan setiap harinya. Dan begini kalian jadi tahu bahwa kalian itu konsumen tipe apa. Sesuatu yang harusnya gampang dilakukan tapi banyak orang tidak berani melakukannya. Ini yang namanya the ostrich effect. Kecenderungan manusia untuk memilih tidak tahu informasinya karena kita takut terhadap informasi negatif tersebut. Pastinya kalian pernah ngerasain kan ya? Kayak kalian lagi keluar makan-makan sama teman kalian dan kalian lihat kok duit di dompet gue habis ya. Dan kalian kagak berani untuk cari tahu kenapa duitnya habis. Kemana alokasi dana tersebut. Padahal di sini kalau misalnya kita ngomongin ini adalah suatu usaha, suatu bisnis, suatu perusahaan, kita tahu kalau untuk kita mengeluarkan uang harus ada namanya PO, harus ada namanya invoice. Nah, tapi kita sendiri tidak berani mempraktekkan PO invoice ke dalam hidup kita sendiri karena kita kagak mau lihat bahwa ternyata pengeluaran setiap bulan kita itu tuh sangat ekstrim. Dan begitu kalian lihat, kalian bingung. Oke, gue udah bener-bener gue breakdownin. Setiap bulan itu gue ada PO sekian banyak yang harus gue bayar. Terus bagaimana? Dan ini berkorelasikan dengan poin berikutnya yang namanya budget. Dimana kalian harus melakukan perencanaan anggaran terhadap pengeluarannya kalian. Untuk kalian bisa memonitor kegiatan konsumtif yang tidak penting. Dimana pada umumnya orang-orang memakai 50-30-20. 50% ke kebutuhan, 30% ke keinginan, 20% ke savings atau ke dana darurat. Nah, yang gue pengen double click adalah dana darurat ini. Karena mayoritas pastinya berasa dana darurat itu sesuatu yang gak perlu. Dibandingin gue taruh menjadi kas yang tidak produktif, mendingan gue pakai aja. Alhasil gaya hidupnya malah bertambah. Gaya hidup. Untuk apa ya kita praktisi gaya hidup di atas kemampuan kita? Untuk apa kita praktisi gaya hidup yang kita tidak bisa jaga? Hanya demi validasi secara eksternal bahwa status sosial kita lebih tinggi? Atau karena kalian tidak mempunyai self control? Ini yang dinamakan hyperbolic discounting. Cara berpikir yang menjelaskan bahwa otak manusia memang dirancang untuk menyukai kenikmatan atau penghargaan instan daripada manfaat jangka panjang. Ini yang lu prefer beli sepatu yang lu kagak perlu abis lu gajian dibandingkan lu investasi ke suatu aset. Ini yang lu prefer beli kopi cantik yang lu kagak perlu setiap harinya dibandingkan lu kumpulin dana untuk membeli rumah di kemudian hari. Kalian berasa sebenarnya ini bukan hidup yang kalian inginkan. Ini gaya hidup dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya kalian. Ini yang namanya social proof, kecenderungan untuk berpikir dan beraksi sesuai dengan aksi dan pikiran orang-orang di sekitar kita. Zaman dulu orang-orang di sekitar kita mungkin hanya tetangga dan kolega. Sekarang di zaman serba digital, teori ini social proof teramplifikasikan dikarenakan media sosial. Karena begitu kita masuk ke dunia maya, kita jadi si doi abis beli apa? Si doi abis makan cantik di mana? Akhirnya mempengaruhi pikiran dan aksinya kita. Karena kita membutuhkan bukti sosial bahwa kita itu sejajar dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial tersebut. Biar kalian kagak salah impresi, gue kagak bilang konsumsi itu sesuatu yang jahat. Gue bilang bahwa beli sesuatu barang yang mahal itu sesuatu yang satanik saat kalian itu tidak mempunyai suatu rencana untuk bagaimana sustain gaya hidup tersebut. Tujuan video ini untuk kalian tahu bahwa kalian itu siapa. Konsumsi apa yang cocok dengan profil kalian masing-masing secara intrinsik. Kalian lebih peduli kalian itu terlihat kaya atau kalian tuh beneran kaya. Jangan kebanyakan gaya. Yang orang-orang bilang perbedaannya rich dan wealthy. Rich itu bacot, loud, wealthy itu silent. Perlombaan tikus itu menurut gue bukan masalah kita kerja dari jam 9 pagi sampai ke 5 sore. Tapi saat kita mengejar hal-hal berikutnya yang ingin kita konsumsi berbasiskan validasi secara eksternal, itu adalah perlombaan tikus yang paling menakutkan. Gue tahu ngomongin budget dan pengeluaran bukan sesuatu yang seksi. Kan pasti lebih demen denger gimana cara kita bisa mendapatkan 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 miliar pertama dari anak-anak muda yang sangat sukses di media sosial ini. Tapi apa fungsinya kita bisa mendapatkan uang se-ekstrem itu
jika kalian nggak bisa mengelolanya. Apa poinnya jika relasi kita dengan uang adalah kita gila-gilaan hanya untuk menghabiskannya gila-gilaannya juga demi gaya hidup? Itu baru namanya lomba para tikus. Mayoritas dari kalian pasti udah tahu lah ya konsep mengelola keuangan yang dibagikan di video ini, karena banyak banget kreator-kreator yang ngebahas ini. Belum ada 2 komunitas yang sangat mengedepankan konsep frugal ini. Ada FIRE, Financial Independent Retired Early, dan Financial Minimalist. Dua-duanya sangat terasosiasikan dengan frugal, tapi pendekatannya minimalis lebih ke bagaimana caranya kita tidak memiliki keterikatan emosional ke barang-barang yang kita beli. Oleh karena itu, kalian yang nonton sampai sini pasti pengen tahu kan ya, gimana caranya kita bisa increase kita punya production, gimana caranya kita bisa menambah kita punya pendapatan. Dimana gue udah pernah bahas lebih detail di video gue lain-lainnya, kalian bisa cek sendiri di playlistnya. Tapi versi simpelnya, sederhananya adalah jangan kejar uang, kejar masalah, cari solusi, monetisasi solusi tersebut, dan lakukan dengan skala besar. Saat kalian bisa melakukan itu semua, itu kalian akan menjadi eksponensial. Hidup kalian kagak cuma linear doang, cuma 1 jam kerja mendapatkan Rp20.000, tapi 1 jam kerja kalian bisa eksponensial sampai Rp2 juta. Ini yang orang-orang bilang pebisnis, pengusaha, cari masalah, bikin solusi, jual solusi. Dimana kagak semua orang suka dengan rute ini dikarenakan resikonya sangat tinggi. Secara data berapa banyak sih usaha baru itu bisa gagal, berapa banyak yang bisa berhasil? 90% bisa gagal, hanya 10% doang yang berhasil. Data ini bukan untuk mengecilkan hati kalian, tapi untuk kalian tahu tantangannya itu sebesar apa. Kalian harus melakukan suatu refleksi ke diri sendiri terhadap mental dan keterampilannya kalian jika kalian ingin masuk ke dunia pengusaha seperti ini. Jadi pengusaha itu kagak mudah, makanya lebih banyak memilih untuk jadi karyawan. Beruntungnya kalian semua yang konsumsi video gue sampai sini, kalian tuh sekarang tuh lagi hidup di zaman emas. Kalian tuh mempunyai akses ke internet, di mana internet ini bisa memberikan kalian semua kesempatan yang sama. Kesempatan guys, bukan hasil. Dimana kalian tuh banyak banget sekarang tipe-tipe bisnis yang tanpa modal yang bisa kalian lakukan. Contohnya apa aja? Kita ngomongin kalian jadi affiliate, mau itu toko hitam ataupun toko oranye ataupun toko hijau, kalian tuh bisa langsung mulai jualan gitu aja. Modal handphone kalian, bikin konten, upload, kalian bisa langsung coba jualan lewat affiliate links. Bisnis tanpa modal berikutnya, kalian bisa coba jualan produk digital, dimana kalian bisa langsung bikin suatu ebook, e-course atau apapun itu yang sesuai dengan keterampilannya kalian, dan abis itu kalian langsung bisa jualan lewat website yang namanya lnk.id. Jadi di dunia internet ini bisa mengamplifikasikan nilai tambahnya kalian dan skalanya ke skala besar. Bayangin kalau misalnya kalian hidup di tahun 1970, 1980, gimana caranya kalian itu bisa mempunyai kesempatan yang sama? Contoh kalian punya bisnis jualan baju aja, paling cuma bisa mencapai sekitarannya kalian doang. Dan belum kita ngomongin kapitalnya, seberapa banyak kapital yang harus dikeluarkan saat kalian itu mau nyetok bajunya kalian. Nah sekarang kalian itu di kotanya kalian doang, kalau misalnya kalian beneran jago, nggak apa-apa guys, nggak usah kemana-mana. Dengan adanya internet, akhirnya usahanya kalian itu bisa scale, karena kalian itu kagak cuma melayani customer yang lewat ke tokonya kalian juga bisa melayani customer yang hidup 10 km, 20 km, 30 km lebih jauh daripada kalian. Itu yang namanya scale. Lihat diri kalian sebagai produser yang bisa memproduksi nilai tambah dengan skala yang besar. Itu yang akan mendatangkan uang banyak. Tapi begitu uang sudah masuk, apakah kalian bisa mengelolanya?